Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini ada satu konten dari seorang Habib Idrus Al-Masyhur kalau tidak salah. Beliau menjelaskan tentang DNA, di mana ini tentu saja mungkin berbeda 180 derajat dengan apa yang sering kita dengar ketika orang-orang bicara tentang DNA. Ya, misalnya Gus Fuad ngundang siapa podcast dengan KRT Fakih itu bicara tentang DNA, kan kita memahaminya simpel saja. Keturunan Wali Songo terverifikasi secara DNA adalah Duriyah Rasulullah, kan begitu. Sementara ada kabar kalau Ba'alawi ini DNA-nya adalah G, DNA-nya Yahudi. Kalau keturunan Wali Songo itu DNA-nya J, DNA-nya Ahlu Bait, jalur Hasan atau jalur Husain, kira-kira kan begitu ya. Itu sudah menyebar seperti itu. Ditambah lagi dengan bahasa pantas Ba'alawi itu tidak ada yang berani tes DNA. Lalu menjadi opini semua orang, sudah tes DNA saja, tes DNA saja, begitu. Tiba-tiba muncul ini satu konten perlawanan yang membalikkan keadaan, setidaknya menurut narasi dia gitu. Karena di sini ternyata yang lebih mendekati kepada Yahudi itu yang J. Sementara G itu hanya sebagian kecil yang Yahudi. Nah, kalau J itu justru lebih umum adalah Yahudi. Ya. Bahkan dibuktikan di sini bahwasanya yang berhologram J itu, ya, termasuk aktor-aktor yang Ben Affleck misalnya, bahkan Rothschild, ya, bangkir dunia itu, Perdana Menteri Australia, bahkan Yesus. Artinya meyakinkan sekali kalau J1, J2 itu adalah orang-orang Yahudi. Walaupun memang ada yang bukan Yahudi punya hologram atau huruf J itu, ya, termasuk Yesus. Bahkan lebih spesifik itu Yahudi Kohenen katanya kalau tidak salah, Kohen ya. Sementara yang G itu justru adalah sepertiga dari orang Maroko, ya. Artinya itu juga sangat mendekati sebagai Bani Hashim, ya. Ya, kira-kira begitu penjelasannya. Menurut saya tidak penting juga, ini juga bukan pakar DNA atau bukan siapa-siapa dalam masalah DNA. Mungkin hanya membaca lalu menyampaikan, ya. Ya semuanya juga begitu, kita bukan pakarnya, ngapain kita menyimpulkan. Tetapi kalau sudah punya penjelasan seperti ini, sudah bisa membantah secara ilmiah lah bahasanya gitu, sudah yakin dengan seperti ini, ya sudah mulai sekarang tes DNA saja, ya. Tes DNA saja, langsung diumumkan hasilnya G atau apa gitu, biar masyarakat itu terjawab gitu, selesai gitu. Masalah nanti beda tentang interpretasi kalau G itu Yahudi atau Nabi, ya wallahu alam, yang penting dijawab dulu, tes DNA saja. Ini belum apa-apa kan sudah tidak ada yang mau tes DNA. Ya apalagi sudah dinarasikan itu tes DNA ya dari Yahudi lah, itu hanya bisnis lah, tidak 100% lah atau apalah, gali makam Rasulullah dulu lah atau apalah. Itu kan membuat orang berpikir ini kenapa nggak berani. Kalau sudah punya penjelasan seperti ini berarti sudah harus berani, harus tampil tes DNA biar orang-orang itu terjawab. Kenapa? Karena kalau melihat logika publik memang cuma itu satu-satunya. Kalau bicara kitab, ya sudah tidak ketemu. Sementara orang cuma mau tahu ada nggak kitabnya, nggak ada, ya sudah tes DNA, kan begitu. Nah, kalau tes DNA nanti keluar huruf apa aja, kalau sudah punya penjelasan begini, keluar huruf J pun boleh, G pun boleh. Walaupun konten ini justru ada tajam juga menyerang keturunan Wali Songo, jelas di sini menyerang, ya. Karena di sini ada satu narasi bahwasanya bisa dikatakan bahwa keturunan Wali Songo itu ya lebih dekat ke Yahudi. Kenapa? Karena kan mereka ngakunya sambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani secara kitab kan ditolak oleh ulama nasab. Cucunya Syekh Abdul Qadir itu yang bernama Soleh itu kan ditolak oleh ulama nasab bahwa dia adalah sayyid. Berarti tidak berasal dari keturunan Rasul. Kalau kalian nyambungnya ke situ berarti nyambung ke sumber yang ditolak secara syariat. Terus setelah dites keluarnya J kok miripnya ke Yahudi. Oh berarti kalian itu yang Yahudi, Ba'alawi yang Habib, yang Duriyah Rasul, kan kira-kira begitu. Kalau sudah berdebat begini, berdebat masalah J ini apa kan nggak selesai-selesai. Ya sudah, sekarang silakan tes DNA, silakan ditunjukkan. Kira-kira kan begitu, biar selesai gitu ya. Selesai. Kalau sudah ada penjelasan seperti ini, sudah ada narasi yang meyakinkan seperti ini, Anda kalau menyimak, saya akan sampaikan sepotong-sepotong tapi kesimpulannya. Kalau Anda memperhatikan detailnya mungkin akan yakin dengan yang dijelaskan orang ini. Kalau saya sih kan nggak mau tahu. Kenapa? Karena saya melihat orang ini juga bukan pakar DNA. Ya.
Ya, sebagaimana ketika KRT Fakih menjelaskan tentang DNA, saya juga tidak terlalu mau tahu. Kenapa? Karena bukan pakarnya ya. Cuma membaca dan menceritakan. Ya sama dengan orang ini, membaca dan menceritakan. Jadi saya lewat informasi saja. Cuman kalau misalnya sudah seperti ini, ya sudah langsung tes DNA saja. Kalau masih tidak berani, atau masih ada sekali banyak penjelasan, sehingga menghindar untuk tes DNA, sementara lawannya sudah tes DNA, maksudnya lawannya itu kelompok yang oleh masyarakat diposisikan sebagai ada di pihak sebelahnya, yaitu Naat lah atau apalah atau Keturunan Wali Songo lah, mereka tes DNA, ya kita jadi menghukuminya sederhana saja. Ada apa tidak berani, ada apa tidak mau, yang lain mau, nah, kan begitu. Perkara nanti hasilnya multi interpretasi, ya hurufnya sama, tetapi apakah kalau huruf ini adalah keturunan Nabi atau Yahudi, itu berdebat lagi. Ya memang begitu. Nasab ya begitu. Karena ini sudah bukan hitam putih. Sering saya bilang, apapun sudah tidak ada yang hitam putih di sini. Masalah kitab, masalah DNA juga nggak mungkin hitam putih. Ini belum apa-apa saja sudah keluar narasi pembandingnya. Ya jangan kamu hakimi ini tidak ilmiah ya. Enggak, kamu tidak tahu, kita juga tidak tahu mana yang ilmiah, mana yang tidak kok. Cuma mendengar ya. Cuma mendengar, sama-sama membaca, sama-sama mendengar, sama-sama bukan ahli DNA, sama-sama bukan orang yang berhak menghakimi mana yang benar, mana yang salah. Ini hanya satu gambaran bahwasanya rapikan di kitab, kalau tidak bisa ya sudah, tidak lalu bisa dihukumi tidak sah atau sah, tetap kepada perdebatan pada akhirnya. Ya kalau orang yang berpikir nggak ada kitabnya nggak sah, ya sudah, nggak ada kitabnya anggap tidak sah. Bagi yang meyakini tidak sah. Kalau yang meyakini sah ya silahkan. Begitu juga masalah DNA. Kalau yang meyakini G itu Yahudi, J itu Nabi. Oh yang G Yahudi, kita J Nabi. Kalau yang meyakini terbalik, oh justru yang G itu yang Nabi, yang J yang Yahudi. Kamu sama dengan Yesus kok DNA-nya, sama dengan Rothschild kok, sama dengan Ben Affleck kok. Mana ada mungkin mereka keturunan Nabi. Nah, kan repot kalau begitu. Itu semuanya berarti harus diverifikasi lagi. Nggak akan ada selesainya. Makanya ini bukan hitam putih. DNA itu bukan 1 tambah 1 2. Oh Nabi 1 2 3 4. Siapa yang 1 2 3 4 keturunan Nabi? Nggak begitu. Tidak sesimpel itulah gampangnya. Sehingga tidak semua orang faham. Semua orang itu memahami setelah ada interpretasi. Jadi dari kode-kode itu diinterpretasikan. Namanya interpretasi ya beda-beda. Ya buktinya apa yang berkembang di depan mata kita. Ada yang menjelaskan J ini Nabi, G Yahudi. Ada yang malah terbalik penjelasannya. Itu belum perdebatan antar sesama pakar ya. Ini masih antar sesama pembaca dan pendengar aja berdebat nggak selesai ya. Tapi saya yakin selama belum ada dari Habib-Habib sekarang itu yang menunjukkan hasil tes DNA-nya atau menyatakan saya sudah tes DNA, ya mungkin publik tetap aja atau netizen lah tetap aja kepada pemikiran yang awal. Ya kalau kalian memang benar, kenapa nggak berani menunjukkan, kan begitu. Ada apa tidak berani atau ada apa menyembunyikan kalau yakin itu sesuatu yang benar. Biasanya hal-hal yang disembunyikan itu kan rahasia yang tidak boleh orang tahu, kira-kira begitu ya. Ya kalau memang itu dianggap hal yang bukan masalah ya diam saja terus ya. Allahumma dina ada sabil.